Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Herpin Yongki Pradipta selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Hukum Islam dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Reci Gunawan, NPM 2121020091, Prodi Hukum Tata Negara kelas C. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang sifat dan karakteristik hukum Islam. Baik, langsung saja ke materi. Yang pertama yaitu sifat hukum Islam yang bersifat sempurna. Sempurna artinya utuh, lengkap segalanya. Kesempurnaan hukum Islam atau syariat dapat dilihat dengan diturunkannya syariat Islam dalam bentuk yang umum dan mengglobal permasalahannya, kecuali hal-hal yang bersifat langgeng. Nas membuat prinsip-prinsip hukum terperinci, konkret dan teknis, misalnya masalah peribadatan, perkawinan, perceraian, dan warisan diterapkan secara terperinci. Syariat Islam dapat benar-benar menjadi petunjuk universal dengan bentuk-bentuk yang umum dan mengglobal tersebut. Syariat Islam juga dapat diterima di semua tempat dan di setiap saat. Juga diharapkan hukum Islam dapat berlaku sepanjang masa. Baik, selanjutnya hukum Islam bersifat elastis. Sifat yang karakteristik hukum Islam yang kedua yakni elastis atau mudah diubah bentuknya dan mudah kembali ke bentuk asal, lentur dan luas. Keelastisannya mencakup di segala bidang kehidupan manusia baik jasmani maupun rohani, baik mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya maupun hubungan interaksi sama manusia, juga tuntunan mengenai kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Baik, selanjutnya hukum Islam bersifat ta'budi dan ta'akuli. Al-Syaitibi menyatakan bahwa ta'budi adalah sesuatu di mana tujuan hukum dalam melembagakan hukum untuk membebaskan mukallaf dari perintah-perintah hawa nafsunya, agar ia menjadi hamba Tuhan dengan sukarela atau ikhtiar, sebagaimana dia juga hamba Tuhan secara alamiah atau tidak secara terpaksa. Sedangkan ta'akuli adalah sebaliknya. Baik, langsung saja kita perjelas lagi yang bersifat ta'budi. Lebih jelasnya, ta'budi adalah suatu bentuk ibadah yang tujuan utamanya untuk mendekati diri kepada Allah, yakni beriman kepadanya, dan segala konsekuensi yang berupa ibadah yang mengandung sifat ta'budi murni. Artinya, makna atau ide konsep yang terkandung di dalamnya tidak dapat didinar atau khairul ma'kullah al-makna atau suprarasional. Manusia harus menerima apa saja yang telah ditetapkan oleh syariat. Contohnya, sewaktu Umar melaksanakan haji bersama Rasulullah mencium batu Hajar Aswad. Umar lalu melihat hal itu. Ia berucap, "Kamu hanyalah sebuah buah batu. Jika aku tidak melihat Rasulullah menciummu, saya tidak akan kulakukan hal ini." Yang kedua, bersifat ta'akuli, yakni ta'akuli berbentuk dalam bidang muamalah. Ta'akuli ini bersifat duniawi yang maknanya dapat dipahami oleh nalar atau ma'akullah al-makna atau rasional. Maka manusia dapat melakukannya dengan bantuan nalar dan pemikiran manusia. Ilat dari muamalah yang bersifat ta'akuli dapat dirasionalkan dengan melihat adanya maslahat atau mudarat terkandung di dalamnya. Sesuatu dilarang karena adanya kemudaratan di dalamnya dan diperintahkan karena adanya masalah di dalamnya. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.